Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Devira Bunga Kurnia. Saya mahasiswa FKIP UAMKA, jurusan Pendidikan Ekonomi, kelas 6 APA. Saya di sini akan mengajak kalian untuk web tour dan membedah semua web yang ada di sini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Ngomong-ngomong, sebelum kita web tour website PSMPK Kemendikbud.go.id ini, kalian tahu nggak sih mengapa pemerintah membuat website ini khusus untuk SMK? Ayo, kenapa? Jadi pemerintah atau Kemendikbud yang bertugas untuk Direktorat SMK ini membuat website ini agar memberikan informasi serta membina bagaimana sih proses pelaksanaan kurikulum di SMK di Indonesia, seperti apa, kayak misalkan ada bahan ajar, penilaian, pembinaan, lalu di situ menu-menunya banyak loh, bukan hanya kurikulum saja, tetapi ada berita, ada lomba festival, lalu ada undangan, dan lain-lain. Buat kalian yang merasa masih siswa SMK atau jadi calon guru di SMK, jangan lupa dilihat ya webnya di sini loh. Nanti aku kasih linknya di bawah description box ya. Yuk, kita mulai aja web tournya. Check it out. Hai semuanya, jadi yang pertama-tama aku akan memperkenalkan mind map aku yang aku ringkas menggunakan pensil. Nah, di sini tuh sebenarnya hanya menu-menunya saja ya. Jadi menu ini aku ringkas cara supaya kalian lebih paham dulu apa itu PSMPK Kemendikbud.go.id dan juga apa sih Direktorat SMK Kemendikbud. Nah, pertama-tama kalian bisa lihat ya di sini. Ini adalah menu utama, link utamanya ya. Nah, lalu di sininya pasti atas dari naungan Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan dan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Kemendikbud. Ini ada apa sih? Yang pertama ada profil, lalu ada layanan akses. Nah, profil ini ada apa sih? Di profil ini ada namanya tata usaha, ada tata kelola, ada penilaian penjamin mutu dan kurikulum, lalu ada kelembagaan dan sarana prasarana, lalu ada peserta didik. Nah, lalu di akses layanan apa? Di akses layanan itu ada program Indonesia, ada peta SMK, data SMK, ada simbak, ada undangan, ada toko SMK, ada lomba festival, ada bahan dan ajar, ada data bencana, ada revitalisasi SMK, ada eksklopedia solusi. Nah, lalu di PSMK ini bukan hanya ada akses layanan dan profil, tetapi ada juga pengumuman, ada konten terbaru, ada berita unggul, ada terbitan buku modul, ada apa yang populer di Juli 2020, ada infografis, lalu ada video, ada undangan, ada media sosial. Media sosial itu kalian bisa lihat di YouTube, di Twitter, Facebook, Instagram. Lalu kalian ada galeri foto yang mengungkap banyak foto-foto kegiatan dan acara di kementerian. Lalu ada survei singkat, jadi kalian bisa isi survei apa web ini berguna untuk kalian atau tidak, seperti itu jadinya. Lalu di sini ada menu-menu dari dokumen kurikulum. Yang pertama ada spektrum keahlian, ada struktur kurikulum, ada KI, ada KD, ada pelatihan dan pendampingan kurikulum. Nanti setelah saya akan web tour, di linknya saya akan menjelaskan apa sih persamaan dan perbedaan dari keempat ini. Tunggu ya. Lanjut. Nah, di sini ada menu penilaian dan penjamin mutu. Ada apa aja? Yang pertama ada kampung kreatif, ada self assessment, ada peraturan, ada mitigasi bencana, ada model pembelajaran, ada
teaching factory, ada video pembelajaran, ada dokumen kurikulum, dan kampung kreatif SMK KKS 2019, lalu ada 2019 ada 2020 ya, terus ada gerakan, lalu ada penguatan pendidikan karakter, ada buku bahan ajar, ada sekolah pencetak wirausaha. Nah, ini lebih kelihatan lucu ya, tapi intinya sama aja sih. Jadi di sini tuh ada direktur sekolah menengah kejuruan, direktur pendidikan vokasi, kementerian pendidikan dan kebudayaan. Ini sama seperti tadi main meetingnya, cuma dia berbentuk pohon dan dia juga sama di profilnya tuh ada yang tadi ada 4, ada 5, di layanan aksesnya juga ada banyak. Nah, ini adalah perbedaan RPP kurikulum 2013 lama dan RPP 1 lembar. Yang pertama, RPP lama dan RPP 1 lembar. RPP lama itu RPP yang kurikulum 2013-nya yang masih baru-baru diterbitkan. Untuk saat ini RPP 1 lembar itu yang baru diterbitkan oleh Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Nah, ini apa aja sih yang ada di RPP lama dan RPP 1 lembar ini? Jadi untuk RPP 1 lembar dan RPP lama ini mempunyai perbedaan ya. Perbedaannya adalah pertama dari segi format. Kalau untuk RPP lama itu guru diarahkan untuk mengikuti format RPP secara kaku. Bukan secara kaku, maksudnya secara benar dan rinci. Jadi benar-benar disamakan antara RPP yang dulu, RPP dan RPP yang akan dibuat. Jadi sama-sama bahasanya sama, tetapi hanya saja KI dan KD-nya yang berbeda. Lanjut, kalau untuk format RPP 1 lembar itu guru bebas memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Jadi di RPP 1 lembar ini nggak ada format yang secara resmi, tetapi guru bisa mengembangkan, memilih, dan membuat RPP dengan baik dan juga sesuai dengan KI dan KAD-nya. Lalu ada selanjutnya dari segi komponen. Segi komponen itu dari dalam RPP lama itu, pertama, RPP memiliki terlalu banyak komponen. Guru diminta untuk menulis dengan sangat rinci. Satu dokumen RPP bisa mencapai lebih dari 20 halaman. Jadi namanya juga RPP yang berlembar-lembar, otomatis komponennya juga pasti banyak dan juga sangat terperinci. Jadi semuanya dimasukin ke dalam komponen RPP, dan juga kemungkinan RPP ini sangat banyak dan membuat guru harus membuatnya lebih terperinci, satu dokumen satu, dan itu bisa sampai 20 lembar halaman. Lanjut, kalau untuk di segi komponen RPP 1 lembar ini, komponennya ada 3 aja. Yang pertama, komponen inti, komponen lainnya bersifat lengkap dan dapat memilih secara mandiri. Jadi yang pertama adalah komponen inti. Inti ini adalah isinya, dan juga kalau untuk yang komponen lainnya adalah pelengkap saja. Nah, tujuan yang pertama ada tujuan pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran, ada asesmen. Jadi cukup 1 halaman saja. Jadi nggak usah banyak-banyak, ini lebih terperinci dan hanya kesimpulan aja. Lanjut, untuk RPP lama, durasi penulisannya ini, penulisan RPP menghabiskan banyak waktu untuk guru. Jadi kemungkinan guru untuk menyelesaikan RPP sebelum kegiatan pembelajaran sangatlah minim. Banyak guru yang harusnya digunakan mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran sendiri, tetapi setelah akhir semester baru menyelesaikan RPP. Padahal itu nggak efektif untuk proses pembelajaran di kelas. Jika di RPP 1 lembar ini, durasi penulisan ini kan hanya 1 lembar, jadi penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Jadi kelihatan jelas banget bahwa RPP 1 lembar ini membutuhkan waktu yang berlama-lama, dan juga guru tidak bisa menyiapkan dan mengevaluasi apa saja yang sudah dilaksanakan sebelum dilaksanakan dan sesudah dilaksanakan. Sedangkan RPP 1 lembar ini sangat efisien dan efektif bagi guru untuk mempersiapkan bagaimana proses pembelajaran, mode pembelajaran. Sedangkan untuk mengevaluasi proses pembelajaran setelah akhir
semester ini guru dapat memiliki banyak waktu untuk dievaluasi dan juga lebih banyak waktu untuk mengevaluasi apa saja yang sudah terjadi. Jadi seperti itu perbedaannya, hanya saja persamaannya tetap sama ya, sama-sama RPP ini digunakan untuk rencana pembelajaran pelaksanaan guru di kelas, dan juga untuk menjadi acuan pedoman untuk guru melaksanakan pengajaran di kelas. Jadi segitu aja presentasi dari saya, lanjut ke webtoon. Nah, jadi kan di sini itu kan ada logonya nih, ini kan webnya. Nah, webnya itu SMK Kemendikbud Go.id. Sini ada logo, ada Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, ada Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, lalu di sini ada beberapa menu. Menunya itu ada ya profil, ada tata kelola, ada penilaian penjamin mutu dan kurikulum, ada kelembagaan dan sarana prasarana, ada peserta didik dan tata usaha. Di bawahnya ini kita bisa dilihat ada katalognya, ada menu-menunya, ada akses layanan. Nah, akses layanan itu bisa kita cari, kita mau nyari apa, misalkan sesuatu atau undangan atau lomba, itu bisa tinggal diklik. Misalkan lomba. Tuh, di sini kan akan terlihat deh. Ini ada lomba. Oh iya, nanti kita mau lomba nih, lomba apa gitu. Oke. Nah, di sini aksesnya tuh ada undangan, lomba, bahan ajar, Lopedia, ada toko SMK, ada pendidikan program, tunjuk pelaksanaan data SMK, dan masih banyak lagi. Nanti kita kupas satu persatu ya. Oke, kita ke bawah. Ke bawah itu ada berita unggulan. Di sini memang tanggalnya itu udah update ya, tanggal 1 Juli 2020. Di sini ada semuanya tuh, jejak pendapat menuju new normal pendidikan SMK, tuh ada revitalisasi vokasi tuh. Ini terus di sini kan ada konten terbaru ya. Konten terbaru ini ada beberapa panduan pengolahan, terus pembukuan, terus pengumuman. Ini masih banyak lagi, kayak sekarang kan new normal. Nah, di sini udah kelihatan jelas banget apa sih yang harus dilakuin di lingkungan SMK pada saat new normal. Ini bisa dicari lebih banyak lagi sesuai sama tanggal-tanggalnya. Ini udah tanggal terbaru ya, guys. Lanjut, di sini ada terbitan buku dan modul. Terbitan buku dan modul ini di sini lengkap. Ini berbagai macam kompetensi keahlian. Lalu ini bisa diterbitkan dalam pelaksanaan pembelajaran di SMK. Di sini nanti akan dikupas di media pembelajaran, di penilaian dan pinjaman mutu dan kurikulum. Nanti kita lihat di sini ya, guys. Lanjut, kita ke bawah lagi. Nah, di sini ada paling populer di bulan Juli 2020. Nah, di bulan Juli 2020 ini, di bulan Juli 2020 ini ada beberapa yang diberikan di web, seperti penulisan, terus kompetensi inti dan dasar atau KI dan KD, terus pendidikan agama Islam kelas 10, Kristen, pendidikan dasar teknik otomotif, dan lain-lainnya. Di sini udah tersedia, dan ini biasanya yang paling populer di Juli 2020 itu adalah yang biasa dipakai atau yang sering dibuka oleh masyarakat atau guru untuk mencari tahu informasi mengenai 10 populer ini. Jadi misalkan ada guru yang pengen nih mencari, oh saya mau cari struktur kurikulum SMK dong di Perdijin di nomor 707 KK 2018 itu tentang apa. Nah, nanti
bisa dilihat. Lalu di bawahnya ada infografis. Nah, infografis ini seperti kayak meme komik tapi memotivasi guru, dan juga di sini ada terlihat ilustrasi Pak Presiden, Pak Jokowi, bagaimana sih saat arus penyebaran COVID, lalu memotivasi bagaimana Indonesia berdiri dengan kokoh, dan juga di sini ada PPDB loh yang kemarin dilaksanakan, itu menggunakan jalur apa, ada jalur donasi, ada jalur ada jalur prestasi dan lain-lainnya. Lanjut, kita di sini ada pengumuman. Nih ada pengumuman info SMK, misalkan English Challenge, ada surat edaran Dirjen, ada program Permata Youth Premier, terus ada virtual company, kapitisi maksudnya itu. Terus ada pengisian data, di situ lengkap banget. Jadi tuh kalian bisa nyari tahu info-infonya tuh di sini, di web ini tuh udah bener-bener gampang banget. Lalu di sini ada undangan nih, undangan tuh apa aja. Misalkan kalian guru, nah kalian diundang oleh suatu instansi atau perusahaan, atau memang dari Kemendikbudnya sendiri, kalian bisa cek di sini. Lalu untuk media sosial, kalau kalian buka di web terlalu ribet atau terlalu banyak, atau kalian lagi sedang buka di media sosial, kalian bisa lihat di sini. Ada Instagram, Twitter, ada Facebook, ada YouTube. Nah, di sini ada video-video ini kayak rekayasa. Ini khusus untuk teknologi rekayasa kompetensi keahliannya ya. Tuh, di sini ada kompetensi keahlian elektronik, pesawat udara, farmasi, batik tulis, SMK 8 Padang, dan banyak lagi bisa ditonton. Lalu di sini ada galeri foto, di sini galeri-galeri yang bisa digunakan. Lalu kita bisa isi nih survei singkatnya, bagaimana menurut Anda informasi yang ditampilkan di website ini. Dan misalkan saya klik ya, sangat berguna, itu dia akan muncul dan kirim. Nah, itu kan berarti ada 1501 responden loh. Wow, lumayan banyak ya. Nah, kita bisa milih loh, tadi kalau menurut saya sangat berguna, karena selain ada informasi mengenai kurikulum SMK, di sini juga semuanya berbasis virtual yang benar-benar diringkas dengan baik dan juga memahami. Jadi menurut saya sangat berguna. Lanjut, kita kembali nomor berapa sih ini? Oh, yang kedua ya. Yang ketiga deh, menu yang ketiga. Penilaian penjamin mutu dan kurikulum. Lanjut, yang ketiga penilaian mutu. Oke, kita lihat ya guys. Di sini ada apa aja, kita lihat. Oke, ada banyak menu-menunya. Wow. Menunya banyak. Ada self. Ini ada banyak ya guys. Jadi menunya itu ada self assessment, ada teknik teaching factory, ada buku, ada video, ada dokumen, ada kampung kreatif untuk SMK, KKSI tahun 2019 tahun 2020, peraturan model pembelajaran, penguatan pendidikan karakter, sekolah pencetak wirausaha, gerakan literasi sekolah, litasi bencana, teaching factory and Teknopal, ada event bidang penilaian. Oke, kita bahas satu persatu. Sebenarnya saya sudah buka di self assessment ini, tapi kenapa di self assessment ini dia nggak bisa kebuka? Sementara kita tunggu kebuka, kita cari yang lainnya. Coba kita lihat di teaching factory. Kalian tahu nggak sih apa sih
perbedaan dari masing-masing menu ini. Perbedaannya itu ya pasti terdapat pada menu-menu ini, kayak seperti teaching factory. Teaching factory itu apa? Misalkan kita lihat lagi ya, di teaching factory itu dia adanya EVA SMK, jadi kayak lebih ke arah apa ya, produksi-produksi yang dihasilkan oleh anak-anak SMK nih. Tuh, ayo dapatkan produk itu ya kan. Jadi harus disikin dulu sih ya guys. Tuh ada katalognya, oh ada jasa event tuh bisa. Jadi buat kalian yang mau hasil anak karya bangsa bisa kalian lihat di sini nih. Tuh, ini dari kompetensi kalian yang masing-masing ya pastinya. Tuh bagus-bagus ya guys. Karena dia di sini ada menu produk, ada panduan, ada FYI dan tentang kami banyak deh di sini. Tuh ada harga-harganya juga malah 20.000, 22. Wah, budayakan dan cintai produk Indonesia ya guys. Video kamera. Lanjut di sini kita kembali lagi ya. To self assessment karena masih muter kita tunggu lagi ya. Lanjut kita buka bahan ajar. Kita klik, kita lihat bahan ajar tuh apa aja sih ya. Bahan ajar SMK. Wow, bahan ajar ini ada banyak loh. Tuh ada buku guru loh, ada buku MTK, PJOK, sampai halaman 52 entry loh. Banyak juga ya. Coba kita buka di mana ya? Mau yang mana nih guys? Mau yang mana guys? Coba ada nggak ya? Coba kita search aja dulu biar kita administrasi perkantoran. Ya nggak ada ya. Karena saya dalam bidang kompetensinya administrasi perkantoran, jadi saya mau perkantoran. Karena nggak ada, kita coba ekonomi juga nggak ada guys. Ya udahlah, karena nggak ada jadi kita coba download aja kali ya. Kita download, karena sambil nunggu download kita lihat di menu-menunya loh. Menu-menunya banyak guys. Menu-menunya itu sampai saya bingung, yang harus banyak dan itu masing-masing mempunyai persamaan loh. Persamaannya adalah agar memudahkan guru dalam mencari bahan ajar sesuai dengan KI dan KD-nya tentunya pasti. Coba kita buka buku SMK. Oh, kalau ini buku teks utama, jadi utamanya loh. Di sini ada adaptif. Ini ada MTK udah ada ya. Coba kita lihat di sini. Kita tutup dulu. Wah, ini ada bukunya tuh guys. Yang biasa kita lihat ya. Pas 10 sistem persamaan tuh banyak banget loh. Tuh dia bener-bener kayak buku asli. Tuh ya kan. Wah, hebat ya. Bisa tercantum semuanya loh ada di web ini. Lanjut kita di BSE ya, buku BSE SMK. Ada kimia, ada fisika, matematika bisnis, ada lagi, ada 195 entry loh guys, banyak juga ya. Banyak juga. Coba kita coba di mana ya? Maunya di mana nih guys? Penasaran sama di matematika bisnis deh. Karena nggak terlalu untuk melihat ini semua banyak sekali ya. Nih akuntansi sekretaris, coba kita lihat di sekretaris ya. Ali ada saja, coba sekretaris guys, kita lihat di sekretaris karena saya adalah kompetensi kaliannya di sekretaris.
banyak loh pekerjaan sosial, kimia sosial, penjualan, wah banyak banget, sampai 20 masih banyak banget nih. Nah, di sini guru bisa memilih KI dan KD-nya atau sesuai dengan mata pelajaran yang guru akan tempuh gitu. Jadi perbedaannya sih cuma hanya di kompetensi keahliannya aja nih yang berbeda-beda, tetapi untuk persamaannya sama-sama guru dimudahkan untuk mencari bahan ajar di buku aslinya, tapi nggak berbentuk fisik ya, tetapi bentuk soft filenya. Coba kita lihat di sekretaris, saya penasaran ada apa ya di buku sekretaris. 2, 3, kita lihat, wow, Jersey and Jara. Lalu di sini, banyak ya rumusan. Oh, jadi dia, iya, jadi organisasi kantor. Banyak banget ya bukunya. Maksud saya banyak banget variasinya tuh, kompetensi isinya tuh, kata kunci, sekretaris, kompetensi inti, bab, peralatan kantor tuh. Wah, semuanya lengkap, bagus banget ini. Bagus tuh, ada filing kabinetnya. Jadi bukan hanya guru loh, tapi siswa juga bisa mencari-cari buku-buku yang ada di web ini, karena sangat memudahkan web ini. Tuh panel. Jadi jelas ya, untuk perbedaan sendiri, daya beda sendiri itu terletak pada kompetensi dasarnya. Jika seorang guru itu mengajar di sekitar seperti tadi saya contohkan, maka guru itu bisa mencari apa aja sih yang ada di bahan buku yang ada di sekitar. Kalian bisa mencari ini banyak banget pandu-panduannya. Coba kita lagi cari di bahan ajar. Nah, ini baru bahan ajar ya, tadi bahan BSE. Bahan BSE aja udah banyak ya. Oh iya, jangan salah, tapi untuk kalian yang memang benar-benar butuh web ini, saya juga butuh sih, maksudnya saya setiap hari masuk atau mencari informasi benar-benar yang buat guru, kalian bisa registrasi loh di sini. Registrasi ini free biayanya. Oke, kita lanjut. Ini untuk bahan ajar SMK 2017. Bahan ajarnya ini banyak loh. Biologi ada ini. Semuanya sampai 103 loh. Jadi bagus. Kita mau lihat lagi apa kita itu ya, kita lihat lagi aja ya bahan ajarnya. Itu kan tahun 2017. Sekarang 2018 kita lihat lagi. Iya. Lalu kita lihat bahas 2019 ini ya, bahan ajarnya. Ada patung, ada dimensi, ada analisis pembuatan, mulai berteknologi ya. Jadi perbedaannya di antara 2017 sampai 2019 itu terletak pada kurikulumnya. Jadi kalau kurikulum di 2017 ini masih KTSP, maka di sini perbagiannya itu pisah-pisah, kayak biologi, kesehatan, bab bagian 1, bagian 2, bagian 3. Sedangkan di bahan ajar 2019 ini udah mencakup semuanya, jadi per poin-poinnya aja udah ada gitu, jadi tematisnya udah kelihatan gitu. Cuman pada bahan ajar SMK 2018 ini sepertinya mulai digabung, tetapi belum digabung banget itu di SMK 2019 ini bahan ajar. Jadi semakin kurikulum itu sistemnya berubah, berarti semakin pula bahan ajarnya akan berubah, tetapi intinya sama saja. Jadi ini ada bahasa Jepang loh. Coba kita lihat bahan ajar bahasa Jepang itu gimana sih. Lalu kita lihat lagi ya, sambil kita lihat di modul SMK. Di modul SMK itu ada apa saja? Ada koreografi, maintenance price, pembinaan hutan. Jadi
belum sebanyak itu ya, tapi mungkin buat kalian yang guru-guru koreografi atau seni budaya tari bisa lah, bisa dilihat. Nah coba kita lihat ya bahasa Jepang. Modul bahan ajar bahasa Jepang. Oh jadi bahan ajar bahasa Jepang itu begini. Kita lanjut di dokumen kurikulum. Dokumen kurikulum itu ada apa aja ya? Wah, banyak. Di menunya ada dokumen pembelajaran, ada di dokumen kurikulum SMK itu ada dokumen pembelajaran, ada dokumen penilaian, peraturan, dan sosialisasi kurikulum. Coba kita lihat di spektrumnya. Spektrum dan kurikulum, spektrum, struktur, KIKD, lalu ada perhatian dan pendamping implementasi. Kita bahas satu. Apa sih spektrum? Kita lihat ya di sini. Sambil kita download, kita lihat dulu struktur. Kita download juga untuk mengetahui informasi apa sih yang ada di struktur atau spektrum ini. Kita mau lihat di ini aja ya, per Dijen. Kita download juga. Pulang ya guys. Coba kita lihat dulu ya di spektrum. Nah, spektrum udah ke download. Sekarang ke struktur. Sini kita lihat dulu ya spektrum itu apa. Spektrum keahlian per Dijen. Kita lihat. Oh, jadi di sini adalah peraturan tentang spektrum keahlian kejuruan. Jadi saya baca, spektrum itu adalah acuan program bahwa jadi acuan program dalam pembukaan penyelenggaraan bidang kata. Jadi satu spektrum di Indonesia ini semua sama, hanya saja yang berbeda adalah kompetensi keahlian, lalu ada posisi profesionalnya, lalu ada muatan lokal, muatan wilayah, lalu ada lulusannya. Jadi lulusan di SMK itu berpengaruh pada spektrumnya. Oh gitu kan, jadi di sini mengatakan spektrum keahlian di SMK tuh atau madrasah aliyah Juruan. Nih di sini ada teknologi konstruksi. Nah ini tuh untuk apa sih spektrum ini? Jadi kalian tahu nggak sih spektrum keahlian bidang ini tuh cocoknya tuh apa, lalu daerahnya mana? Jadi spektrum keahlian ini pertama untuk teknologi rekayasa ya, bidang keahliannya, program keahliannya teknologi konstruksi dan properti. Untuk contohnya ya, kompetensi keahlian itu di konstruksi gedung, sanitasi, perawatan, dan lain-lainnya itu di daerah seperti apa. Jadi untuk bidang keahlian ini atau kompetensi keahlian ini sangat cocok jika berada di daerah seperti Karawang, terus Cikarang atau Tambun yang benar-benar sedang digencarkan dengan pembangunan konstruksi, dan juga bahkan di tol Bekasi Cikampek yang biasa dilalui untuk mudik, para pemudik itu sangatlah banyak konstruksinya karena sedang dibuatnya jembatan tol yang jembatan LRT yang menghubungkan antara daerah. Tapi sampai sekarang belum jadi karena adanya kendala di COVID-19 gitu. Jadi itu contohnya. Kemudian kita lihat lagi di teknik mesin. Coba ya, di teknik mesin ini kompetensi keahliannya adalah teknik pemesinan, pengawasan, pengocoran, teknik mekanik industri, perencanaan dan gambar
mesin. Jadi teknik ini tuh sangat cocok digunakan buat para yang bidang keahliannya tuh benar-benar di mesin, seperti di pekerjaan industri, pabrik, lalu apa lagi ya, seperti perusahaan-perusahaan yang memang mengandalkan permesinan tuh, percetakan tuh ya kan. Nah itu sangat cocok untuk di daerah yang seperti Pulau Gadung Jakarta, kota industri. Lalu ada apa namanya, Cikarang juga kan kota-kota industri ya, banyak pabrik-pabrik. Lalu ada Pulau Gadung tadi sudah saya sebutkan, lalu Bekasi. Cikarang termasuk Bekasi ya, Ambon, lalu ada Surabaya juga termasuk kota industri. Jadi seperti itu. Lalu kita lihat lagi contohnya apa lagi ya, seperti contohnya teknik otomotif. Ini kan banyak ke apa ya, kayak kompetensi keahliannya itu kayak seperti kendaraan di otomotif, atau bodi otomotif. Biasanya ini digencari oleh orang-orang yang senang otomotif, atau yang mengganti desain-desain yang lama menjadi yang baru yang lebih menarik dan perawatannya lebih bagus. Nah biasanya kompetensi kalian ini nantinya lulusannya akan menjadi seperti engineering, extension, lalu ada kayak planner, lalu ada apa lagi ya, desainer bisa seperti itu. Jadi semua kompetensi kalian itu memang berbeda-beda, cocoknya itu berbeda-beda. Maksudnya cocok itu kayak profesinya berbeda-beda, tetapi pada intinya satu spektrum. Dengan di Indonesia ini semua sama, satu spektrum, yaitu sebagai acuan dalam pembukuan penyelenggaraan bidang. Tetapi hanya saja setelah lulus atau kompetensi keahliannya dan juga daerah mana yang cocok untuk jadikan kompetensi kalian ini lebih berkembang gitu. Seperti contohnya pariwisata itu pastinya akan berbau dengan daerah-daerah yang memang mempunyai daya tarik yang sangat bagus dan sangat menarik untuk para dikunjungi oleh para wisatawan asing, seperti di Bandung, lalu di Jogja, di Bali, dan masih banyak lagi daerah-daerahnya seperti itu. Jadi misalkan juga seperti saya kan saya mempunyai apa namanya, program keahlian di bagian uh, program keahlian manajemen perkantoran, ya otomatis saya kompetensi keahliannya itu adalah di sini nih, otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Maka saya nantinya ketika sudah lulus bisa saja menjadi seorang bank atau seorang pegawai atau seorang guru, karena di pendidikan ekonomi sendiri itu bisa aspeknya itu bisa dua bisa jadi pegawai, bisa jadi guru. Jadi enaknya di kuliah di pendidikan ekonomi FKIP Wangka mempunyai dua aspek dua jalur yang kalian bisa gunakan, atau menjadi karyawan atau mau jadi guru, itu kalian boleh lah ya. Jadi promosi, maaf. Oke, kita lanjut lagi. Seperti itu ya. Jadi ada seni rupa kan biasanya sering di daerah-daerah yang benar-benar seni, seperti Jogja kan banyak seninya. Lalu apa lagi ya, kuliner juga banyak banget di semua kok, di seluruh kota, penjuru kota pasti yang mempunyai kulinernya masing-masing. Jadinya muatan lokalnya tuh pasti berbeda-beda, tapi hanya satu spektrum yang sama gitu. Jadi satu daerah itu punya kompetensi kalian yang beda-beda, tetapi punya muatan lokal, punya satu spektrum yang sama di Indonesia. Lanjut kita ke struktur. Di struktur ini kita lihat apa sih struktur itu. 1, 2, 3, tara.
struktur ini adalah acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran. Jadi ini adalah contoh-contohnya acuan dalam penyelenggara. Jadi tadi kalau perbedaan spektrum dan struktur itu, kalau spektrum itu acuan dalam pembukaannya dalam bidang program, tetapi kalau untuk struktur itu adalah isinya. Jadi dalam penyelenggaraan itu seperti apa. Jadi ada spektrum, ada struktur gitu. Jadi di bawahnya spektrum. Jadi kita lihat di sini tuh ada mata pelajaran muatan nasional tuh yang tadi saya bilang muatan nasional itu kan hampir sama semuanya, wilayah itu sama, peminatan kejuruan yang berbeda. Jadi ini bisa dilihat di sini sudah jelas sekali bahwa desain kompetensinya itu alokasi waktunya berapa, bagaimana menentukan lokasi. Jadi cukup lengkap dan juga kita bisa jadi acuan atau pedoman bagi seorang guru nantinya untuk mengetahui alokasi waktunya itu berapa lama, dan juga kurikulum pendidikan sekarang bagaimana. Lanjut kita ke KIKD. KIKD ini banyak banget ya, jadi kita lihat di Perdigen. Jadi KIKD Perdigen itu jadi di Perdigen nomor berapa ya ini, nomor 4464 DD 5 KR 2018 ini mengenai kompetensi. Jadi kenapa sih di sini kan cuma satu, ada banyak ya, ada muatan nasional, muatan wilayah, konstruksi, gedung dan lain-lainnya. Sebenarnya dalam muatan nasional sampai ke bawah ini, yang dari sini sampai bawah lagi sampai ada 149 itu adalah isi dari Perdijen Diknasmen nomor 4464 DD 5 KR 2008 tahun 2018. Jadi di sini menerangkan bahwa kompetensi inti, kompetensi dasar, mata pelajaran muatan nasional, wilayah, dasar keahlian, dasar program keahlian, dan kompetensi keahlian gitu. Di sini sudah diterangkan sekali bahwa dengan mempertimbangkan spektrum keahlian pendidikan SMK, jadi dipertimbangkan kembali dari spektrumnya. Jadi pada intinya KI dan KD itu sebagai acuan penyelenggaraan pembelajaran di SMK. Jadi kalau tadi perbedaannya apa nih? Kalau si spektrum itu adalah acuan, program acuan dalam pembukaan penyelenggaraan bidang program. Kalau untuk struktur adalah acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran. Kalau si KI dan KD atau kompetensi inti dan kompetensi dasar itu adalah acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran di SMK apa gitu. Jadi di dalam isinya itu apa aja? Jadi ada muatan wilayah, ada dasar bidang keahlian, ada dasar program, kompetensi keahlian. Jadi seperti itu perbedaannya. Tapi untuk persamaannya intinya sama saja. KI dan KD itu sama saja, karena memang pada intinya untuk mengetahui secara mana program jenjang SMK ini bisa menjadi lulusan yang berkompetensi dalam bidang keahliannya masing-masing, dan juga bisa memiliki wadah supaya bisa melihat secara khusus bahwa SMK itu mempunyai kompetensi kejuruan yang berbeda-beda. Jadi tuh di sini bisa penyesuaian dilakukan memenuhi kebutuhan peserta didik, instansi pasangan dunia kerja, penyesuaian penambahan. Jadi itulah perbedaan. Oke, lanjut IPA di materi di gimana ya, di sini pelatihan dan lanjut di pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum 2013.
Setelah saya klik dinamika pembangunan kurikulum revisi SMK, saya sudah klik dan coba kita lihat di PowerPoint-nya. Jadi di sini muatan per PowerPoint. Jadi pelatihan pendampingan implementasi kurikulum itu seperti apa sih? Kalau untuk tadi kan satu spektrum, lalu strukturnya ya kan, muatan lokal, muatan wilayah, program bidang studinya, terus ada KI dan KD. Lalu kalau di pelatihan seperti apa? Oh jadi seperti ini, jadi dia bentuknya per PowerPoint, namanya dinamika perkembangan kurikulum 2013. Oke, jadi ada berapa ya ini ya? Kita lihat dulu, sahabat. Ada 60 pelatihan ya. Ada kebijakan, arti pendidikan, ada kerangka pengembangan, ada perbaikan, penumbuhan. Jadi di dinamika perkembangan kurikulum SMK ini sebenarnya adalah kunci utama dari berikutnya. Jadi pertama adalah dinamikanya. Jadi untuk dinamika sendiri itu adalah pondasi awal dalam pelatihan dan pendampingan. Walaupun isinya berbeda-beda, tetapi intinya sama untuk pelatihan dan pendampingan. Untuk pelatihan dan pendampingan di kurikulum SMK. Jadi saya mencontohkan seperti ini tuh. Di sini ada tuh kan di kurikulum nih. Nama kurikulum diperbaiki pada KI dan KD. Lalu kurikulum saat ini merupakan kurikulum berlaku secara nasional. Lalu di sini ada apalagi landasan pengembangan kurikulum tuh. Jadi landasannya tuh ada di Impres, ada di PRJM tuh. Lalu di sini terdapat kebijakan umum pembangunan pendidikan kebudayaan tahun 2015. Kebijakan. Jadi, ayo. Kemudian untuk kebijakan pendidikan sendiri berarti Kemendikbud ini membuat pelatihan dan pendampingan kurikulum itu agar penguatan peran siswa, guru, tenaga pendidik, orang tua, aparatur institusi pendidikan dapat berjalan dengan lancar. Lalu ada pemberdaya pelaku budaya dalam melestarikan kebudayaan, lalu ada peningkatan akses pendidikan, dan masih banyak lagi nih, peningkatan tata kelola, transparan, akuntan. Untuk perbedaannya di antara standar nasional pendidikan itu terletak pada isinya, walaupun intinya sama, yaitu Permendikbud nomor 34 tahun 2018, tetapi mempunyai lampiran yang berbeda-beda pula. Nah, lampirannya ini berisi yang pertama ada namanya standar nasional yang memang benar-benar ini coba kita buka dulu ya, kita download dulu. Lalu di sini ada isi tentang isi standar kompetensi lulusan, lalu ada standar isi, lalu ada standar proses pembelajaran, tentang standar penilaian pendidikan, standar pendidikan dan tenaga pendidikan, serta tentang standar sarana prasarana. Lalu ada standar pengelolaan dan juga standar biaya operasional. Kita lihat di sini. Ini adalah contoh dari Permendikbud nomor 34 tahun 2018 mengenai standar nasional pendidikan SMK atau MHK. Nah, buat kalian nih sebelumnya kok bisa sih langsung muncul, langsung ada di sini gitu kan? Caranya itu kalian tinggal download aja, klik 2 kali. Nah, yang ini untuk apa? Yang ini tuh untuk melihat sejauh mana dia sudah download. Apakah misalkan di sini kan ada 7.284, berarti ada 7.000 orang yang mendownload Permendikbud ini. Nah, kalau misalkan nggak mau nih periksa satu-satu sampai 10 enter, nah kalian bisa cari aja misalkan standar isi.
otomatis udah kelihatan dong standar isinya tuh apa. Itu jadi memudahkan, dan juga kalian nggak perlu capek-capek nyari pelan-pelan satu-satu terus kayak gini kan nggak mungkin kalau kalian ingin cepat ya. Jadi tinggal tulis aja standar isi, selesai, beres, tinggal download deh. Download tinggal klik tuh ini muncul di sini gitu, mudah banget. Oke, kita lihat di sini. Di sini ada peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan. Di sini terlihat jelas bahwa Standar Nasional Pendidikan Sekolah SMK yang selanjutnya dinamakan ini disuruhnya agar tercapainya lulusan kompetensi lulusan sesuai kebutuhan lulusan. Itu kan ada di sini kompetensi lulusan ya kan. Nah, otomatis ini adalah surat pedoman yang pertamanya yang memang didasari pada lampiran-lampiran di bawah ini. Kalau di lampiran bawah ini itu adalah contoh-contohnya seperti contohnya ini, lampiran kedua. Jadi ini lampirannya tuh, lampirannya itu ada latar belakang, revitalisasi, ada gaya fiksi, gaya saing, gaya keterkaitan dengan lulusan, kompetensi lulusan, dan standar isi. Perbedaannya jelas banget ya. Kalau di yang di sini Standar Nasional Pendidikan SMK ini lebih pada strukturnya tuh apa, lampirannya apa aja, terus isinya apa, menetapkan apa. Sedangkan di lampiran 1, 2, 3 sampai seterusnya itu adalah latar belakang dan latar belakang dan tujuan pengelompokannya itu apa. Jadi saling berkelompok, bukan saling berkelompok maksudnya berkelompok jadi kompetensi muatannya gitu. Jadi perbedaannya jelas terlihat. Kalau misalkan kalian hanya ingin melihat apa aja sih yang ada di Standar Nasional Pendidikan SMK, ya kalian bukanya di Permendikbud nomor 34 ini aja, standar SMK. Tapi kalau kalian bagaimana sih standar penilaian pendidikan gitu kan, kalian bisa cari di sini nih, lampiran nomor 4. Jadi kalian harus tahu dulu kalian mau cari apa dan kalian mau tertuju pada apa fokusnya gitu. Lanjut di mana lagi ya? Daya samanya sih tetap sama, karena ini dari peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sama-sama mengenai standar nasional pendidikan kurikulum di SMK di Indonesia. Apalagi untuk kurikulum 2013 ini. Selanjutnya ada sosialisasi kurikulum. Jadi sosialisasi kurikulum ini cuma sampai tahun 2015 aja, belum ada updatean lagi ya. Seperti apa sih sosialisasinya ini? Kita lihat ya, buka. Sosial spektrum dan struktur. Jadi jadi ini sosialisasi mengenai spektrum dan struktur di kurikulum yang tadi ya saya sudah jelasin ya. Tuh, jadi koordinasi begitu. Jadi, tapi sayangnya ini baru tahun 2018 sudah 2 tahun yang lalu, sedangkan belum ada yang tahun 2020 ya. Ayo kita lanjutin lagi ke beranda. Nah, karena dokumen kurikulum ini udah selesai, udah saya jelasin lebih rincinya juga, kita kembali ke beranda yang tadi. Lanjut, kita lihat apa lagi ya. Coba kita lihat nih, ini kan coba di kampung kreatif guru SMK. Apa aja ya isinya? Dia kayak apa ya ini? Topik pembelajaran. Jadi apa sih namanya, kampung kreatif ini, jadi guru-guru SMK di Indonesia itu menerapkan apa sih di bidang
di bidang ahliannya, seperti di SMK Penabur Jakarta nih, bisnis dan daring pemasaran, ada internet, dan ada lain-lainnya. Latar belakangnya kan Direktur SMK melalui Kampung Kreatif Guru merupakan satu tuh meningkatkan pemerataan mutu serta mengimplementasikan teknologi industri 4.0 dalam proses pengajaran SMK. Jadi guru-guru semuanya yang sudah memiliki kompetensi teknologi pendidikan ini dapat membantu guru lain untuk membantu saling memeratakan mutu seorang guru. Tuh ada presentasinya tuh, wow. Ya. Jadi banyak itunya, apa sih namanya ya, untuk pesertanya, dan juga memang ini sudah dilaksanakan tahun 2020 ini. Perhotelan, tata boga, gitu nih. Tuh ada Lampung Radit tuh, paling tinggi sih Jawa Timur tuh. Ya kan? Oh, jadi ada itunya juga jumlahnya. Wah, jumlah dari seluruhnya nih, ini dalam bidang kompetensi keahliannya ya. Tuh, ini presentasinya juga. Oh, di sini ada tanya jawab nih. Kalau kalian mau tanya jawab, bisa aja kalian nanya nih, kenapa sih presentasi peserta Kampung Kreatif Guru cuma hanya di bidang keahlian. Coba kita lihat ya, bidang keahlian jasa boga saja, perhotelan saja. Kenapa nggak ada teknik informatika, nggak ada teknik industri misalkan? Tuh, kalian bisa tanya di sini ya. Ini juga ada panduannya tuh. Panduannya seperti apa? Coba kita lihat brosur. Oh, brosurnya kayak gini. Wah, 12 April guys, sudah lewat. Tuh, jadi topik pembelajarannya itu emang perhotelan, tata boga, bisnis daring dan pemasaran, produksi baju APD. Jadi itu topik pembelajarannya emang itu ya, jadi bukan kita bisa milih gitu. Kalian bisa aja tanya jawab ke atau admin, bisa nggak buat tentang kompetensi apa, misalkan kayak bisa berkantoran, bisa kalian di sini tanya jawab. Kita lihat tanya jawab. Wah, nggak bisa guys, mungkin memang nggak bisa kali. Kita kembali lagi aja ya. Lewat ya. Salah ya. Kita kembali lagi di kampung kreatif. Ini kalau untuk peraturan sendiri seperti yang tadi ya dicontohin, kayak Permendikbud, lalu yang lain-lainnya tuh banyak di situ. Dan emang rata-rata emang lanjut lagi di penguatan di sekolah pencetak wirausaha. Ada apa aja ya? Yuk kita lihat. Ada apa aja? Oh, jadi kalau sekolah pencetak wirausaha itu ada 3 nih. Ada wirausaha 2018, 2018, 2018. Sebenarnya ada 3, tapi dia cuma 1 doang sih guys. Jadi kita buka aja ya 1 dulu. Oh, jadi dia tuh apa ya? Per provinsi kali ya. Tuh, di sini dari awal, berarti dari sekolah yang awal nih dia paling istilahnya paling maju dalam pencetak wirausaha. Coba kita coba ya, nomor 1 itu apa? Oh, dia sertifikasinya aja tuh. Untuk sertifikasi guru pembimbingnya tuh apa ya kan? Cuma gitu doang sih, jadi cuma habis doang nih, cuma sertifikatnya doang. Nah, yuk kita balik lagi. Selanjutnya di gerakan literasi sekolah. Apa aja di gerakan literasi sekolah? Oh, gerakan ini ada 3 nih, 3 menu. Ada dokumen gerakan literasi sekolah, ada implementasi gerakan literasi sekolah, dan referensi gerakan literasi sekolah. Nah, terus di sini ada produser SOP kali ya, ada desain gerakan, ada buku 5 rampai,
sampai 32 entry. Kalian bisa lihat di sini banyak banget dokumen-dokumennya tentang gerakan literasi sekolah. Coba kita lihat dulu di prosedurnya. Tuh kan, bener kan? Berarti prosedur operasional standar kerasahan literasi sekolah Kemendikbud. Jadi dia PDF bentuknya, lalu di sini tuh latar belakangnya. Jadi kalau kalian nanya apa sih yang menjadi latar belakang dari gerakan literasi sekolah, kalian bisa menanyakan sendiri dan menjawab pertanyaan sendiri. Jadi latar belakangnya adalah gerakan literasi sekolah dirancang untuk mengawal implementasi peraturan pemerintah pendidikan tuh tahun 2003 nomor 23 tahun 2015 maksudnya itu ya, tentang pengembangan budi pekerti. Jadi ini adalah prosedurnya tuh, sasaran kegiatannya apa aja tuh, warga, orang tua siswa, pegiat, akademis, kalangan dunia usaha, industri, budi, lalu ada kalangan cetak tuh. Tujuannya apa? Apa tujuannya nih kegiatan ini? Untuk memadai, memediasi, koordinasi, kolaborasi, sosialisasi, ada kegiatan nih tuh, kegiatannya apa. Jadi kan siapa yang menjalankan, siapa sasarannya, ini sasarannya tadi tuh, sasaran kegiatannya. Lalu apalagi ya, ini kan tujuan udah, kita lihat ke bawah lagi. Nih, bagaimana rancangan kegiatannya dari awal sampai akhir nih, ada tuh registrasi atau contohnya, tapi ini tahun 2017 ya teman-teman, bukan tahun 2020. Jadi ini sudah lama di acara yang dilihatin. Lalu siapa dukungan nih yang menjadi dukungan atau penyediaan konsumsi kegiatan timbal balik untuk mitra itu apa. Jadi selanjutnya setelah kita udah lihat peraturan, kita lihat di model pembelajaran. Model-modelnya apa aja sih? Oh, jadi dia cuman 2 doang nih. Dia model pembelajarannya ada problem basic learning untuk otomotif sama akuntansi. Ya cuma 2. Kalian bisa juga cari sih yang model pembelajaran yang lainnya, cuman ini hanya dua contoh aja. Ayo kita lanjut. Nah, karena asesmen dari kemarin nggak bisa dibuka juga, kita skip dulu ya. Lanjut ke penguatan pendidikan karakter. Di penguatan pendidikan karakter ini ada apa aja? Yuk kita lihat bareng-bareng. Kok belum buka ya? Sabar ya. Dia belum ada ya asesmen di penguatan pendidikan karakter ini ada sampai 12 entry loh. Nih ada salinan pedoman teknik penguatan pendidikan karakter, ada lampiran teknik penguatan pendidikan karakter, lalu ada tentang penumbuhan budi pekerti. Coba kita lihat ya, buka ya, kita download, dan itu apa aja sih isinya, kita bisa lihat di sini. Sementara self assessment belum bisa diakses ya teman-teman. Mungkin kalian yang sudah registrasi mungkin bisa untuk di self assessmentnya. Kita lihat ya apakah dia sudah. Kita udah semua kita jelajahin, sampai bidang pun tadi kita udah jelajahin. Jadi semuanya ini sebenarnya berkaitan karena sama-sama mengetahui bagaimana program yang ada di SMK dan juga bagaimana subbagiannya yang ada di SMK, kurikulum SMK. Banyak banget yang kita bisa pelajarin dari sini, dan kita juga bisa mengetahui apa saja yang sudah pernah dilakukan, penyelenggarakan atau kegiatan yang lainnya. Dan perbedaannya ya di situ tadi, masing-masing mempunyai peraturan dan prosedur operasional yang masing-masing berbeda sendiri, tetapi masih sama-sama untuk memberikan program SMK yang lebih baik
Jadi untuk bedanya adalah struktur bagiannya, jadi bagi ulang. Ya, udah semuanya kita telusuri dari awal sampai akhir sampai item bidang tadi. Jadi pada kesimpulannya untuk persamaannya adalah sama-sama ingin mengetahui sejauh mana program eh, kurikulum yang ada di SMK dan juga mengetahui sejauh mana sih program SMK yang diberikan oleh Kemendikbud ini untuk kami yang para guru-guru SMK dan juga siswa SMK untuk mengajar, untuk proses belajar mengajar dan juga kegiatan-kegiatan apa saja yang diberikan oleh Kemendikbud untuk guru-guru kreatif di SMK dan juga siswa-siswa yang berprestasi di SMK. Lalu yang untuk jadi pembedanya adalah bagian-bagian per bagian subnya itu memiliki peraturan dan SOP masing-masing yang berbeda juga, dan peraturan pemerintahnya juga berbeda, cuman hanya tujuan saja yang sama-sama untuk memajukan SMK bisa kreatif dan inovatif. Sekian dulu dari web tour kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya semuanya. Jika ada pertanyaan atau kalian gak mengerti dari web ini, kalian bisa nanya di kolom komentar ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye. Annyeong.